Aku Reza. Aku Wildan. Dan aku Nahwa. Selamat menyaksikan. Oh iya, sekarang lagi banyak yang bahas tentang topik proses pengambilan keputusan. Bagaimana ya itu? Ayo kita lihat penjelasan di video selanjutnya biar paham. Kamu pernah kepikiran nggak sih, kenapa isi kepala manusia itu berisik banget? Hal itu karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Berpikir adalah proses yang membentuk representasi mental baru melalui transformasi informasi oleh interaksi kompleks dari atribusi mental yang mencakup pertimbangan, pengabstrakan, penalaran, penggambaran, pemecahan masalah logis, pembentukan konsep, kreativitas, dan juga kecerdasan. Jadi Kak, berpikir itu proses internal atau sesuatu yang bisa diamati ya? Nah, mari kita jelaskan lebih lanjut. Pertama, berpikir sebagai proses internal. Berpikir dianggap sebagai proses yang terjadi di dalam pikiran. Lalu, keputusan yang dari hasil berpikir diambil hanya setelah ada perilaku yang nyata. Yang kedua, berpikir sebagai manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Berpikir di sini dilihat sebagai manipulasi informasi dalam otak yang membantu kita memahami dan memproses situasi. Dan yang terakhir, berpikir sebagai tindakan langsung yang menyelesaikan masalah. Pada pandangan ini, berpikir tidak hanya terjadi di dalam pikiran kita, tetapi juga berfokus pada tindakan yang langsung mengarah ke solusi atau penyelesaian masalah. Oh, gitu. Lalu, bentuk-bentuk dari proses berpikir itu ada apa aja ya? Nah, ada tiga pandangan utama tentang berpikir, yaitu pembentukan konsep, logika, dan pengambilan keputusan. Mari kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, ada pembentukan konsep. Pembentukan konsep adalah salah satu aspek fundamental dalam perilaku berpikir yang memungkinkan individu untuk mengorganisasikan dan memahami informasi yang ada di sekitarnya. Nah, bagian dari pembentukan konsep ada dua, yaitu yang pertama, asosiasi. Proses ketika kita mengenali, mengklasifikasikan, atau membentuk pemahaman terhadap suatu objek berdasarkan hubungan dengan pengalaman atau objek yang sudah kita kenal. Selain objek, asosiasi juga bisa dengan hal lainnya, seperti warna, emosi, tempat, suasana, budaya, dan lainnya. Contohnya, warna merah, warna cinta. Lebih penting dari kamu semua. Tanpa cinta, hidup ini tidak bermakna. lalu di asosiasi juga ada yang namanya reinforcement. Contohnya, nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih canggih, yaitu pengujian hipotesis. Bayangin kamu lagi jadi peneliti yang harus menemukan jawaban tentang sesuatu. Di sini, kamu mulai dengan hipotesis atau tebakan. Kemudian, uji coba untuk melihat apakah tebakan itu benar atau tidak. Contohnya, saat kamu berhipotesis tentang mamalia. Hipotesis awal berupa mamalia adalah hewan yang berbulu. Di saat kamu menemukannya hal yang berbeda, kamu dapat mengubah hipotesis tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke logika. Logika adalah ilmu berpikir yang mempelajari bagaimana proses berpikir yang benar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Tujuannya berpikir dengan logika apa, Kak? Nah, ini supaya kita nggak asal mikir atau asal ambil kesimpulan. Jadi, logika tuh kayak alat bantu, supaya pikiran kita berada di jalan yang lurus, bukan malah muter-muter. Jadi, dulu Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani kuno, ngenalin konsep yang bernama silogisme. Silogisme itu adalah cara berpikir yang punya pola tertentu, dan dipakai untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang udah ada sebelumnya. Strukturnya tuh kayak gini. Premis mayor, yang biasanya berupa pernyataan umum, premis minor, yang berupa pernyataan khusus, dan kesimpulan, yaitu hasil akhir yang logis dari dua premis tadi. Contohnya, nah, sekarang dua pernyataan awal benar dan susunannya tepat.
maka kesimpulannya pasti valid secara logika dan disinilah logika bekerja. Jadi ada beberapa bagian dari logika. Ada dua jenis penalaran utama, yaitu deduktif dan induktif. Penalaran deduktif itu adalah cara berpikir dari hal umum ke khusus. Jadi kamu mulai dari premis umum, terus diturunin ke kesimpulan yang lebih spesifik. Nah, menurut pakar psikologi kognitif Johnson Laird 1995, ada 4 jenis cara kita bikin kesimpulan deduktif. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kesimpulan relasional. Menggunakan logika dan akal sehat secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Contohnya, lukisan A di kanan lukisan B, dan lukisan B di kanan lukisan C. Jadi, kesimpulannya, lukisan A berada di paling kanan. Yang kedua, kesimpulan preposisional. Jenis logika ini pakai kata-kata seperti jika, maka, dan, atau tidak. Ini membantu kita memahami hubungan sebab akibat atau pilihan. Contohnya, tengok ni, TikTok, 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 TikTok. Ketiga, silogisme klasik. Silogisme pakai dua pernyataan yang umum banget, seperti semua atau sebagian. Dari sini, kita bisa tarik kesimpulan. Kenapa dengan anak makcik ni? Yang terakhir, ada kesimpulan kuantitatif. Jenis ini melihat berapa banyak yang termasuk dalam suatu kategori. Kata-katanya bisa kayak beberapa, banyak, dan juga sedikit. Contohnya, Ini cacing, jangan buang. Pula, kenapa jangan buang? Iyalah, tadi semua suruh buang. Tak boleh. Ini cacing, Ma. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini adalah proses kognitif yang melibatkan pemilihan satu alternatif dari beberapa opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini bersifat futuristik karena melibatkan prediksi, konsekuensi dari pilihan yang diambil. Dalam psikologi kognitif, fokusnya adalah pada mekanisme mental yang mendasari bagaimana manusia memproses informasi, mengevaluasi risiko, dan memutuskan tindakan. Kemudian, ada penalaran induktif. Berbeda dengan penalaran deduktif, penalaran induktif menarik kesimpulan yang bersifat probabilistik berdasarkan observasi atau pengalaman masa lalu. Kesimpulan dalam penalaran induktif tidak bersifat pasti, melainkan kemungkinan terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Contohnya, setelah mengamati bahwa matahari terbit setiap pagi, seseorang menyimpulkan bahwa matahari akan terbit besok pagi juga. Berikutnya, ada pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata, menurut psikologi kognitif, adalah proses mental kompleks yang melibatkan pemilihan satu alternatif dari beberapa opsi yang tersedia berdasarkan evaluasi informasi, prediksi konsekuensi, dan mempertimbangkan nilai-nilai pribadi maupun sosial. Proses ini tidak hanya sekedar memilih, tetapi juga melibatkan serangkaian tahapan kognitif yang sistematis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Terakhir nih, ada dukungan neuroscience kognitif. Dukungan neuroscience kognitif dalam psikologi kognitif merupakan integrasi penting antara studi tentang fungsi mental dan aktivitas otak yang mendasarinya. Neuroscience kognitif memfokuskan kajiannya pada bagaimana otak manusia memproses informasi, mengatur persepsi, memori, bahasa, emosi, dan pengambilan keputusan, sehingga memberikan bukti empiris yang memperkuat teori-teori psikologi kognitif. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai materi kerangka keputusan atau decision frames. Apa kerangka keputusan itu?
Nah, menurut Tversky dan Kahneman 1981 dalam bukunya Soul 2008, kerangka keputusan itu adalah cara seseorang dalam memandang suatu tindakan, hasil, dan kemungkinan yang terkait dengan suatu pilihan. Maksudnya itu gimana? Jadi, kerangka keputusan itu maksudnya cara kita melihat suatu masalah itu sangat memengaruhi keputusan yang akan kita ambil nantinya. Jika masalah disajikan dengan sudut pandang yang berbeda, maka kita bisa aja nih memilih opsi yang berbeda meskipun sebenarnya pilihan yang disajikan itu sama. Coba teman-teman perhatikan contoh berikut ini yang diperoleh dari hasil risetnya Tversky dan Kahneman. Bayangkan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan program penangkal penyakit di wilayah Asia yang mana diperkirakan penyakit ini akan membunuh 600 orang. Dua program telah diusulkan oleh ilmuwan yang mampu untuk menangani penyakit. Dari kasus tersebut, diberikan dua kondisi dengan cara penyajian yang berbeda. Kondisi pertama ada gain frame. Gain frame ini merujuk pada cara penyajian informasi dengan menekankan manfaat atau hasil positif dari suatu pilihan. Jadi, jika kita memilih program A, maka akan menyelamatkan 200 dari 600 orang. Dan jika kita memilih program B, maka sepertiga kemungkinannya semua orang bisa selamat. Tapi 2/3 kemungkinan besarnya tidak ada orang yang selamat. Ternyata mayoritas orang memilih program A yang terlihat lebih pasti dan menyelamatkan. Kondisi kedua ada loss frame. Loss frame ini merujuk pada cara menyajikan informasi dengan menekankan kerugian atau hasil negatif jika suatu pilihan tidak diambil. Jika kita memilih program A, 400 orang akan meninggal. Sedangkan jika kita memilih program B, sepertiga kemungkinan tidak ada orang yang meninggal, tapi 2/3 kemungkinan besarnya semua orang meninggal. Nah, ternyata mayoritas orang memilih program B karena takut kehilangan dan dilihat kemungkinan secara keseluruhan. Padahal, kedua program itu sebenarnya sama loh. Program A itu sama-sama akan menyelamatkan 200 orang dari 600 orang secara statistikanya. Namun, hal ini disampaikan dengan cara yang berbeda saja. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata, otak kita ini lebih takut pada kerugian daripada tertarik pada keuntungan. Dan jika pilihannya itu terlihat seperti kalah, otak kita cenderung akan mengambil risiko. Dalam artian kata meninggal itu artinya tidak bisa diselamatkan. Nah, jika terlihat seperti menang, kita itu akan cenderung bermain aman. Sehingga bisa kita simpulkan, kerangka keputusan ini dipengaruhi oleh formulasi masalah, bagaimana informasi itu disajikan, dipengaruhi oleh norma sosial, kebiasaan dan karakteristik individu, serta dipengaruhi oleh konteks emosional, misalnya ini akan menghasilkan kerugian atau keuntungan. Selanjutnya, kita akan bahas subtopik mengenai mengukur kemungkinan atau probability. Jadi, mengukur kemungkinan itu adalah kemampuan individu untuk memperkirakan seberapa besar peluang suatu kejadian itu akan terjadi. Namun, kita sering salah menebak seberapa besar kemungkinan sesuatu itu akan terjadi karena otak kita itu pakai jalan pintas atau disebut juga dengan heuristik. Yuk, coba kita lihat contoh dari mengukur probabilitas yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan merencanakan piknik ketika berpikir hari akan cerah, atau kita bahkan akan membawa payung saat hari terlihat mendung. Dalam beberapa hal, probabilitas terjadinya suatu peristiwa itu dapat dihitung secara matematis, sementara kejadian lainnya hanya ditentukan berdasarkan pengalaman pribadi seseorang di masa lalu. Nah, tadi aku sempat mention terkait permasalahan otak kita yang sering memakai jalan pintas atau heuristik. Tahu nggak kalian? Heuristik itu ternyata terbagi jadi dua loh. Yang pertama ada heuristik ketersediaan atau availability heuristic. Apa itu? Kita mengira sesuatu itu lebih sering terjadi jika kita mudah mengingat contohnya. Dalam beberapa penelitian, Tversky menemukan bahwa orang kadang membuat keputusan yang keliru karena terlalu mengandalkan pengalaman masa lalunya yang lebih mungkin mereka ingat. Lalu di tahun 1974, mereka mencoba menguji ini dengan memberikan pertanyaan seperti,
Lebih banyak mana kata yang dimulai dari huruf K atau huruf K yang berada di urutan ketiga? Banyak orang salah mengira kata berawalan huruf K lebih banyak karena lebih mudah diingat seperti kelinci, king. Padahal sebenarnya lebih banyak kata dengan K di posisi ketiga yang tak terhingga. Misalnya, aku, makan, bukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada heuristik keterwakilan atau representativeness heuristic, yaitu orang menilai probabilitas berdasarkan kemiripan dengan prototype atau stereotype, bukan berdasarkan data atau statistik yang sebenarnya atau disebut dengan Bayes rate. Maksudnya itu gimana? Ini adalah kita mengira sesuatu lebih mungkin terjadi jika mirip dengan gambaran umum yang ada di pikiran kita. Contoh, Billy, sosok 36 tahun dideskripsikan sebagai orang yang pemalu, pendiam, dan sangat rapi. Dia juga suka keteraturan dan tidak terlalu suka bersosialisasi. Menurut kalian, dari kriteria yang disebutkan, Billy lebih cocok jadi sales atau pustakawan? Nah, kebanyakan orang akan menjawab pustakawan karena cocok dengan stereotip. Padahal, jumlah sales itu jauh lebih banyak secara statistik daripada pustakawan. Jadi sebenarnya lebih mungkin Billy itu adalah seorang sales. Ternyata, selain heuristik, dalam pengambilan keputusan ada juga yang namanya teorema Bayes loh. Apa itu teorema Bayes? Jadi, teorema Bayes ini adalah sebuah rumus matematika untuk memperbaharui probabilitas atau kemungkinan suatu kejadian setelah memperoleh informasi atau bukti yang baru. Nah, ini rumus teorema Bayesnya. Dalam rumus ini, huruf B tinggal kita ganti dengan huruf E dan huruf A kita ganti dengan huruf H. Nah, biar kita paham penggunaannya, yuk kita bahas contoh soalnya. Misal nih, kamu diundang ke pesta besar. Ada kemungkinan 5% mantanmu juga datang. Tiba-tiba di parkiran, kamu lihat nih mobil yang 90% mirip dengan mobil mantanmu. Pertanyaannya, berapa besar sih kemungkinan mantanmu itu benar-benar ada di pesta setelah melihat mobil itu? Nah, cara mencari probabilitasnya kita pisahkan dulu nih, kemungkinan awal dan kemungkinan bukti yang diperoleh. Pertama, ada probabilitas awal atau prior probability. PH adalah kemungkinan mantanmu datang sebelum kamu lihat mobilnya, sekitar 5%. P inverse H itu adalah kebalikannya, kemungkinan mantanmu tidak datang sekitar 95%. Terus, probabilitas buktinya, PEH, jika mantanmu itu benar datang, seberapa mungkin mobil itu memang mobil miliknya, sekitar 90%. PE inverse H, jika mantanmu itu nggak datang, seberapa besar kemungkinan mobil itu mirip dengan mobilnya? Itu sekitar 10%, karena bisa jadi itu mobil orang lain yang kebetulan mirip. Nah, selanjutnya kita masukin deh ke rumusnya dan hasil akhirnya itu diperoleh sebanyak 32% kemungkinan kamu bakal ketemu nih sama si mantan. Apa sih artinya? Kamu mungkin memutuskan 32% masih cukup rendah nih, sehingga aku tetap akan pergi. Atau awas, jangan sampai ketemu, tergantung toleransi risikomu. Pasti kalian semua bertanya-tanya nih, kenapa harus ribet-ribet mikir pakai angka gitu? Kan tinggal nentuin aja, mau pergi atau nggak pergi. Tapi nyatanya, penggunaan rumus ini sering kita jumpai loh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, pas kita nonton Netflix atau Spotify. Probabilitas awalnya 70% pengguna Netflix itu suka film action dan sisanya 30% lagi suka film romance. Perilaku baru yang kamu munculkan itu kamu nonton 3 film romantis berturut-turut. Jadi, pas perhitungannya itu, sistem akan memperbaharui rekomendasi sekitar 87%, yang artinya setelah kamu menonton 3 kali film romance, sistem akan lebih sering nih rekomendasi genre romance ke platform kamu. Jadi dari proses perhitungan ini kita jadi tahu nih gimana proses di balik layar suatu kejadian itu mungkin akan menjadi nyata atau terjadi. Ini juga banyak digunakan seperti di dunia medis dan investasi. Nah, pelajaran apa aja sih yang bisa kita dapat dari teorema Bayes? Yang pertama, informasi baru itu bisa mengubah keyakinan kita. Jangan stuck aja di pikiran yang awal.
karena bisa jadi informasi baru mengandung bukti yang lebih akurat. Kedua, jangan abaikan probabilitas dasar. Misalnya hanya 5% kemungkinan mantanmu datang, kan masih ada kemungkinan dia datang. Yang ketiga, hitung dampak bukti baru secara objektif. Contoh, meski mobilnya itu mirip, tetap ada kan 10% kemungkinan itu bukan mobil mantanmu. Nah, lantas apa hubungannya dengan pengambilan keputusan? Mengapa itu penting? Nah, manusia seringkali terlalu lambat dalam mengubah keputusan meski dapat bukti baru karena mereka itu bersifat konservatif terkadang. Terus, bias memaksa kita untuk mengkuantifikasikan kepastian secara numerik, bukan sekedar kira-kira saja. Jadi keputusan bisa dibuat dengan lebih matang dan akurat, mengupdate keyakinan dengan bukti yang baru, dan menghindari jebakan intuisi yang sering kali menyesatkan. Untuk materi yang terakhir yaitu terkait pembuatan keputusan dan rasionalitas. Yang pertama kita bahas yaitu konflik antara rasionalitas dan perilaku yang nyata. Meskipun manusia dianggap sebagai makhluk yang rasional, dalam praktik pengambilan keputusannya, kita sering tidak rasional karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh bias kognitif, seperti adanya efek kerangka atau framing effect. Nah, kita cenderung berpikir suatu hal itu akan menguntungkan atau akan merugikan bagi diri kita. Kedua, adanya heuristik atau jalan pintas mental. Kita lebih suka untuk berpikir dengan cepat saja dan tidak berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh emosi. Misalnya, kita takut rugi. Nah, kita cenderung akan memilih aman ketika dirasa menguntungkan dan mengambil risiko jika dirasa akan merugikan. Selanjutnya, ada kritik terhadap rasionalitas manusia. Kritik utama yang dikemukakan oleh L.G. Cohen mengenai rasionalitas manusia yaitu yang pertama, tidak adil mengharapkan orang awam untuk paham statistika. Kebanyakan orang tidak dilatih untuk berpikir probabilistik dan dirasa lama ketika perlu mengambil sebuah keputusan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, rasionalitas harus dinilai berdasarkan konteks sosial. Keputusan yang irasional mungkin adaptif di dunia nyata. Misalnya, lebih baik salah tapi kita udah berhati-hati daripada ceroboh tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Nah, contohnya, misal ada diskon 50% off atau buy one get one free. Kamu bakal lebih milih yang mana nih? Nah, contoh di sini adalah misalnya penjualan kaos kaki. Harga normalnya itu adalah 100.000 per pasang. Versi A, kita diberikan diskon 50% yang artinya kita harus hanya membayar 50.000 per pasangnya. Versi B, kita mendapatkan buy one get one free dengan harga 100.000 per 2 pasang, yang artinya per pasangnya juga sama-sama 50.000. Nah, psikologi konsumen yang digunakan yaitu buy one get one itu terasa lebih menguntungkan karena kita dapat 2 barang fisik meski harga per unitnya itu sama saja. Terus, orang cenderung memilih versi B yaitu buy one get one karena heuristik. Pemikiran yang cepat mereka yaitu akan dapat bonus. Padahal jika dipikirkan lagi, ya kita malah jadi mengeluarkan lebih banyak. Selanjutnya, kita akan bahas peran neuroscience itu sendiri. Bagaimana otak kita terlibat dalam pengambilan keputusan dan bagian apa aja sih yang berperan? Yang pertama ada bagian korteks prefrontal. Bagian ini bertanggung jawab untuk analisis rasional seperti menghitung probabilitas. Bagian yang kedua ada amigdala. Amigdala memproses rasa takut dan emosi serta sering mengalahkan logika kita. Yang ketiga ada studi PET scan. Saat orang mengambil keputusan berisiko, area otak yang terkait dengan imbalan atau reward dan hukuman atau punishment itu akan diaktifkan. Kesimpulannya, rasionalitas manusia itu tidak sempurna, tapi rasionalitas ini bisa ditingkatkan dengan memahami bias dan menggunakan alat seperti teorema bias. Kemudian, keputusan itu adalah gabungan antara logika dan emosi, dan itu adalah hal yang normal. Terus, neuroscience membuktikan bahwa otak kita tidak dirancang untuk selalu rasional, tapi untuk kita bisa bertahan hidup. Contohnya, seorang pasien terbiasa pulang kerja dengan rute A. Suatu hari, rute A itu ditutup karena ada perbaikan jalan. Nah, meski udah diberitahu berkali-kali tentang rute alternatif B, pasien akan tetap
berusaha lewat rute A yang sudah ditutup, atau bisa kemungkinan dia akan marah atau bingung ketika diingatkan. Bisa juga dia akan mengalami kesulitan dalam mengubah strateginya. Nah, kaitannya dengan materi neuroscience apa? Ini menunjukkan bahwa fungsi fleksibilitas kognitifnya itu terganggu. Tugas utama korteks prefrontal itu sendiri bertanggung jawab untuk fleksibilitas mental dan penyesuaian perilaku. Kerusakannya itu bisa membuat pasien itu terkunci pada pola lama atau nggak bisa move on nih teman-teman dari pola lama yang udah terbentuk tadi. Dan fakta menariknya, saat kita tidak diberi informasi, otak kita bakal pakai intuisi atau lebih emosional. Dan saat kita sudah punya informasinya, maka otak kita itu akan mulai memakai logika secara lebih rasional. Doni, gimana? Udah paham kan materinya? Oh, ya sudah. Nanti aku bakal cari tahu lebih dalam lagi deh, biar makin paham. Sekarang kalian nih audiens, udah paham kan? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa lagi.